Wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang kami hormati, staf ahli, yang kami hormati para penduduk Sekda Banggai. Lengkap ini satu yang tidak ada, tiga yang ada. Yang kami hormati para supporter struktural, Jarum, P3K, paruh waktu, para honorer, lingkup Setda Banggai yang kami hormati, selamat bergabung. Dinas Kominfo yang bertugas di Comment Center, terima kasih. Insya Allah minggu depan sudah ada namanya Kominfo. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesehatan, keafiatan, dan masih selalu berbahagia bersama keluarga. Hari ini kita bersama-sama di kantor Bupati Banggai, serangkaian mengikuti kegiatan apel pagi yang rutin kita laksanakan setiap Senin berjalan. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesuksesan dan selalu berbahagia bersama keluarga. Permohonan maaf dari pimpinan pada hari ini, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekretaris Daerah, pada saat ini masih mengikuti kegiatan, dan kita di tempat yang berbahagia ini, mari kita mendoakan pimpinan kita, semoga dalam memimpin Kabupaten Banggai senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesuksesan agar Kabupaten Banggai masyarakatnya sejahtera, aman dan damai. Yang pertama akan disampaikan amanat dari pimpinan pada hari ini, disiplin tetap dilaksanakan, dan pada hari ini kami mengucapkan terima kasih dalam penilaian hari ini. Tidak 100% kehadiran, tapi sudah 90 yang sebelumnya karena mengikuti tugas luar. Berarti pelaksanaan yang ada dalam menjalankan visi-visi kita sudah tercapai dengan baik. Mari kita bersama-sama mempertahankan kehadiran yang ada, dan yang belum hadir dalam keadaan sakit kita doakan semoga minggu depan bisa bersama-sama dengan kita berdoa. Yang pertama, kita hari ini sudah berada di tanggal 3 November dan pelaksanaan tinggal beberapa bulan akan close, dan semua yang kita laksanakan Januari sampai dengan Desember akan kita bertanggungjawabkan. Mari kita bersama-sama membuat laporan dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar apa yang diharapkan oleh pimpinan semua berjalan sesuai dengan harapan. Ada satu yang saat ini yang kemarin juga pimpinan menyampaikan, pelaksanaan pemeriksaan untuk semuanya tetap berada di tempat, jangan meninggalkan tempat. Kemudian ada satu yang kurang berkenan dalam penilaian kita, bahwa pada saat pemeriksaan kita harus menjawab sesuai dengan apa yang ada. Ini yang saya lihat dalam menjawab apa yang ada yang dilaksanakan dengan jawaban yang ada, ini yang belum sesuai. Nah, pada kesempatan ini para PPK, PPTK utamanya para kabak, sebelum memberikan data atau memberikan dokumen, periksa dulu. Karena biasa itu ada catatan-catatan kaki. Catatan-catatan kaki itu adalah catatan intern yang kadang kita jalan pinjam dulu untuk membiayai perjalanan. Ini yang biasa tidak dihapus.
Jadi ini dianggap utang. Nah, pada hari ini tolong semuanya melaksanakan tugas dan pengadministrasian. Sebelum pemeriksaan, kabaknya periksa dulu. Ini peran kabak. Karena para bendahara pembantu yang ada di bagian, semuanya itu perintah pimpinan, perintah para kabak. Saya selaku pengguna anggaran, tapi semua kegiatan itu saya limpahkan. Jadi setelah saya limpahkan, para kabak yang bertanggung jawab. Ini yang sama-sama mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Para kabak mohon dengan waktu yang hari ini tanggal 3 kita full bekerja di November full 1 bulan, tapi pada bulan Desember itu tinggal setengah yang harus kita laksanakan. Tanggal 15 itu pertanggungjawaban sudah harus semuanya dilaksanakan. Para kabak di tanggal 15 uang persediaan saya akan mulai menyurat, akan menyampaikan untuk pengembalian uang persediaan. Di Desember tidak ada lagi uang persediaan karena di Desember itu per 1 Desember semuanya langsung pada ganti uang. Jadi hari ini per 3 November sudah semuanya sudah membuat administrasi bahwa sudah sesegera mungkin pengembalian uang persediaan untuk kelancaran kita pada pertanggungjawaban nanti. Kemudian disampaikan juga oleh Pak Pimpinan bahwa para kabak dalam melaksanakan penilaian yang tidak hadir jangan Bapak kasih 100%. Jangan rasa sayang kayak lagu rasa sayangnya. Karena dia biasa membantu di rumah, tak boleh. Akan dinilai, akan dievaluasi para kabak mana yang memang betul-betul menertibkan terhadap sanksi yang diberikan. Kalau tidak ada sanksi yang diberikan, maka para kabak yang akan diberikan sanksi. Kemarin saya disampaikan untuk menyampaikan pada kesempatan ini. Dan sesuai kemarin juga arahan dari waktu kita rapat Depra akan dievaluasi. Karena ada yang cuma datang, absen, pulang, tidur, berpelukan. Nanti mau pulang lagi, kadang saya lihat, ada yang datang, Pak absen, jam pulang, pakai baju biasa. Ini kantor, kita digaji oleh negara dengan uang rakyat. Nanti kita tidak bisa bertanggung jawab dunia dan akhirat. Jadi para kabak, ini adalah merupakan penyampaian pertama untuk dilaksanakan, dievaluasi mana-mana yang akan dapat kenakan sanksi. Karena pengalaman kemarin, karena tahapan kita tidak laksanakan langsung penjatuhan hukuman, itu salah. Tapi dia sudah 3 bulan masuk antar suami, antar anak, antar dan sebagainya. Tapi para kabak tidak melalui standar, tidak melalui prosedur yang dilakukan. Setelah dilaksanakan berdasarkan laporan yang dilaksanakan, pimpinan mengambil tindakan salah karena tidak melalui prosedur. Nah, ini tugas dari para kabak untuk kita semua para pimpinan agar dalam pengadministrasian penjatuhan hukuman itu sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mari kita bersama-sama, ini merupakan pemberitahuan, jadi nanti pada berikut jika kita minta laporan yang ada dari para kabak bagian sudah memberikan, karena ini perintah yang disampaikan yang harus dilaksanakan pada hari ini. Kemudian kita ada wacana juga bahwa nanti apelnya itu menurut Pak Kabak Ortan bahwa itu ketentuan. Kita kan menuntut selalu naik TPP, selalu naik gaji, tapi kewajiban kita tidak dipenuhi. Jadi nanti kita ada apel pagi dan apel siang, tapi itu masih akan dibicarakan lagi.
supaya kita ketahui bersama bahwa TPP kita pada hari ini naik karena kita mendapatkan WTP itu penunjangnya. Jadi pada pelaksanaan yang ke depan untuk pemeriksaan kita 2026 nanti tetap kita pertahankan WTP untuk menunjang pada kinerja kita. Jadi tidak ada hal yang mustahil yang turun dari langit, bahwa semua aturan tanpa ada kajian dan ada penilaian. Untuk itu, mari kita bersama-sama yang kami ingatkan lagi para kabar untuk segera melapor pencapaian realisasi, dan dalam waktu yang dekat akan dilaksanakan lagi rapat di bulan November, bahwa pelaksanaan kita nanti sudah kayaknya kita sudah hijau karena semuanya sudah dilaksanakan. Kemudian P3K sudah menerima gaji P3K sudah diterima dan akan dibayarkan lagi kekurangannya, jadi tetap meningkatkan kedisiplinan yang ada. Selamat datang Pak Sekretaris Daerah. Beliau habis melaksanakan retret dan pada kesempatan ini kami berikan kepada Pak Sekretaris Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bahagia selalu untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Asisten, Pak Staf Ahli, teman-teman Bapak, dan rekan-rekan sekalian, para pejabat seluruh tempat, nasional dan para pejabat pelaksana. Tidak lama ini, cuma berapa? Yang saya mau ingatkan ini karena ini sudah November. Sudah November, praktis kalau kita pakai hitungan yang menjadi kebiasaan kita selama ini tanggal 15 sampai 20 Desember sudah close untuk segala proses pencairan anggaran, maka ya kurang lebih 1,5 bulan waktu kita untuk merealisasikan anggaran. Oleh sebab itu, saya berharap teman-teman semua di bawah pimpinan para kabaknya sebagai kuasa pengguna anggaran untuk segera merealisasikan seluruh program dan kegiatan yang sudah diprogramkan selama ini. Mudah-mudahan realisasinya kita sampai akhir tahun bagus. Kemudian kalau ada utang-utang yang harus dibereskan, segera bereskan. Jangan menunggu nanti sudah di ujung tahun anggaran. Kemudian disiapkan memang seluruh pertanggungjawabannya. Mungkin Januari sudah datang lagi tim pemeriksa. Jadi dari sekarang semua pertanggungjawaban seluruh kegiatan disiapkan. Jadi Januari ketika diminta sudah ready, sudah siap. Ya, itu saya kira yang paling krusial, yang paling penting. Alhamdulillah saya kemarin kurang lebih kalau hitung dari hari Minggu sampai hari Kamis ya 4 hari, praktis kurang lebih 5 hari lah mengikuti. Sebenarnya mau dikasih sama kayak Pak Bupati punya, ada trade gitu, tetapi karena ini melibatkan dengan kepala Bapeda, jadi diganti jadi rapat koordinasi, jadi semi red, tidak pakai dinas yang seperti kalau Anda lihat Pak Bupati waktu red pakai las segala macam, tidak seperti itu, hanya pakai peci biasa. Kemudian hari Rabu juga pakai baju putih, tapi tata cara di STPDN berlaku.
jam 6 sudah harus di tempat makan, tunggu bel dulu baru bisa makan. Jam 7 sudah apel lagi sama-sama dengan seluruh praja STPD. Jadi ketentuan itu berlaku. Alhamdulillah masih bebas merokok. Jadi bisa kita lihat. Kalau tidak memang ya bangun jam 4 subuh, air es batu, tidak ada air panas. Kadang-kadang ya saya cuma satu kali saya tidak mandi karena sudah ingat. Materi alhamdulillah ada kurang lebih 20-an kementerian, lembaga menyampaikan materinya dan itu sangat berguna kita sekalian. Intinya ke arah efisiensi anggaran. Jadi ini juga harus dipahami. Kondisi kita tahun ini akan berbeda dengan tahun depan, ya, akan berbeda dengan tahun depan. Tahun 2025 ini dana transfer ke daerah itu kurang lebih 900-an triliun. Sekarang hanya tinggal 670-an triliun. Ada pemotongan 200-an lebih triliun. Banggai 3,2 kita tahun kemarin APBD-nya di penetapan di perubahan ini kurang lebih hampir 3,4 miliar. Sekarang ini dana transfer ke daerah kita kurang lebih dikurangi 900-an. Kalau tanpa DBH kurang bayar, APBD kita hanya 2,1 triliun. 3,1 ke 2,1 kurang lebih. Ya. Tetapi kita berasumsi memproyeksikan bahwa akan ada dana DBH kurang bayar yang akan kita terima, sehingga di RKPD kita proyeksikan APBD kita 2,6 sekian triliun. Mudah-mudahan bisa dicapai. Tapi kalau tidak, sekarang saja sudah ikat pinggang. Perjalanan dinas kita batasi, ATK makan minum kita batasi. Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak ke masyarakat kita batasi. Sebenarnya begini, kita lagi dilatih oleh kondisi ini untuk misalnya kamu bikin apa namanya kue lah katakanlah ya, biapong, tetap dia jadi biapong. Mungkin yang akan berkurang itu adalah jumlahnya. Jadi tetap dia harus jadi biapong, undi kek, kacang kek atau apa. Pilihannya gitu, dikurangi jumlahnya. Kalau kamu tetap mempertahankan jumlahnya, maka gula merah dikurangi, gitu. Kacangnya dikurangi, untinya dikurangi, supaya dia tetap 100. Sekarang pilihannya mau pilih yang mana, yang tetap 100 atau mau tidak bisa Pak, ini turun kualitasnya. Kita mungkin 50 saja, tapi dengan kualitas yang sama dengan ketika dibikin dia 100. Begitu juga perjalanan dinas. 5, 6 orang satu kali rame-rame di satu urusan. Kali ini harus dipilih. Kalau urusannya itu cukup satu orang ya satu orang. Alhamdulillah kemarin kita sudah dikasih kesempatan ini. Semua saya lihat semua sudah. Cuma ada satu yang belum dibawa, ini Pak Kabak Umum. Nanti kita cari waktunya. Itu Iman yang di bandara. Dia cuma antar-antar orang di bandara. Dia tidak pernah sampai dalam pesawat. Ya, tapi dia ada ya Pak Kabak.
Ya hanya sampai di tangga pesawat, pernah sampai di atas pesawat dan terbang. Saya perhatikan itu. Oh, cuma ini yang belum. Kalau yang lain-lain ini sudah tahu. Kamu ujung sana. Kominfo. Atau Comment Center jangan bikin kamu baca. Ini sudah. Dia agak gede. Nah, tahun depan kita tidak seperti itu. Karena memang kondisi beberapa daerah yang tidak memungkinkan. Makanya ya kalau perlu teman-teman Kabak silakan merapat di ini. Bagaimana caranya dirasionalkan? Bahkan ada pemikiran kita akan dilakukan penghematan di beberapa listrik. Kalau tadinya 20 juta tiap bulan kita bayar, kalau misalnya dikasih jatah hanya 19 atau 18 juta, nah 20 juta itu caranya dihemat gimana? Misalnya AC ketika jam istirahat, ketika tidak di ruangan dimatikan, atau lampu jangan balembur. Yang balembur saja yang menyala, yang tidak balembur jangan menyala, misalnya itu, supaya tercapai yang 18 juta yang dikasih satu bulan. Awalnya 20 juta. Begitu juga air. Kalau di sini enak-enak kan, putar-putar. Di atas itu pakai trek. Jadi kalau boros kita tiap hari trek datang 150, 250 habis anggaran. Ya, jadi beberapa bisa kita makan minum yang kegiatan. Bahkan kalau di beberapa daerah, nah kalau nonton KDM punya TikTok, pokoknya rapat aqua. Tidak ada lagi itu dos. Ya kalau suhu itu mau bikin bagaimana? Aqua dan SDA bilang tambah gula. Ya, ada manis-manisnya sedikit. Ini caranya penghematan, karena kita sudah uji, karena Ketua PPS sudah harus diserahkan ke DPR hari ini, insya Allah masuk. Tetapi sesudah itu masih ada proses lain yang kita akan lakukan. Akan ada pergerakan lagi mungkin angka di perangkat daerah, termasuk sekretariat daerah. Sekretariat daerah ini mana Pak Kahim atau perencanaan sudah dikasih keluar itu ya, yang honornya apa nih, P3K yang di luar itu. Saya kemarin sudah kasih keluar itu. Ketika dipasang pertama 93 miliar itu. Apa namanya? Yang untuk itu habis itu uangnya Setda. Tinggal 15 miliar untuk kegiatan, dibagi 10 bagian. Berarti Pak Bupati so tidak bisa berjalan kemana-mana. Ya kita koreksi. Dan mudah-mudahan itu sudah dibagi-bagi ke sesuaikan, sudah dijelaskan ini dia ada di dinas mana kan? Ini. Sekali lagi agar dipahami bahwa ini kondisi, jangankan ini gubernur semua sudah teriak. Kami para sekda satu Indonesia kemarin sudah dikumpul juga sudah berteriak. Kepala Bapeda satu Indonesia juga kemarin dikumpul sama-sama. Bahkan bangga ini kan orang hari Rabu tutup, Rabu malam. Saya pikir Rabu malam itu saya mau pulang. Ketika dibuka daftar di layar daerah yang dianggap tidak mampu APBD-nya masuk di situ. Kabupaten Banggai masuk, Morowali masuk,
Padahal Morowali itu PAD-nya 1 triliun lebih. Banggai masuk. Hampir semua Sulawesi Tengah masuk. Banggai Kepulauan, Banggai Laut apalagi. 176 daerah yang dianggap bermasalah. Terpaksa kita tinggal lagi, tambah lagi 1 hari Kamis. Setelah saya konfirmasi di sini, apa gimana, apa kita mampu atau tidak, katanya bisa Pak, kita mampu. Saya mengharaplah melapor ke dari Bangda, dari Pemda, Pak kita sanggup. Ya sudah dibilang di sana supaya dihapus itu nama. Morowali melapor dihapus nama, kita melapor dihapus nama. So boleh pulang. 34 daerah tinggal di Banggai dan Banggai Kepulauan dan Banggai Laut masuk dibedah oleh 2 dirjen. Karena belanja pegawainya sudah di atas 50%. Operasional oke terpenuhi, tapi sudah tidak bisa belanja program. Perangkat daerah itu nol. Donggala itu perangkat daerah nol. Masih ada lagi defisit 250 miliar. Caranya, kalau Anda tidak mau mengalah dengan program, belanja pegawai kita korek. Di mana belanja pegawai yang bisa dikorek? Gaji tentu dia bisa. TPP yang korban. Mau? Kalau mau kita korek itu. Karena Anda minta turun dia bisa ada program dan kegiatan. Oke, kita potong dulu itu TPP baru kita kasih akan. Jadi kalau ada dinas yang meminta, oh kamu lebih suka ini program ya, kita potong TPP-nya, kasih dia untuk laksanakan program. Mau yang itu? Ini pilihan-pilihannya. Karena tidak ada tempat lain untuk pegawai itu. TPP yang akan jadi. Pak Bupati punya komitmen TPP atau P3K itu dirumahkan. Pak Bupati punya komitmen bahwa P3K tetap jangan diganggu. TPP insya Allah tetap. Ya kita rasionalkan program dan kegiatan dengan uang yang ada, pelayanan tetap berjalan, tidak boleh berhenti, terutama pelayanan publik. Hal-hal yang tidak bersentuhan dengan masyarakat kita kurangi. Itu pilihannya dan itu langkah-langkah yang kita ambil. Nah, teman-teman semua ini yang di sekretariat yang dekat dengan pimpinan, yang langsung sumber pertama, nanti kalau mau bercerita dengan teman-teman lain di dinas, silakan beri penjelasan. Ini satu Indonesia, bukan hanya Kabupaten Banggai, 200 sekian triliun di kota. Provinsi itu 1,2 triliun. Kemana? Ke program-program prioritas nasional uang itu. Yang nanti kembali juga ke masyarakat. Ada SDG, ada sekolah rakyat, apalagi program ya operasi merah putih, kembali ulang ke masyarakat. Saya kira itu ya, agar dipahami dan jangan kaget kalau tahun depan tiba-tiba tetap senyum, tetap jangan ya smile ya, walaupun kondisi seperti ini dan kita berupaya tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan seluruh perangkat daerah. Ada tugas sekretariat untuk melayani perangkat daerah. Sementara saya kira itu yang dapat saya sampaikan karena kegiatan sudah mau kita mulai. Inflasi belum ya? Besok. Baik. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.